Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita masih bersama-sama diberi kesehatan, umur panjang. Dan pada kesempatan kali ini pula, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu yang berjudul Kurikulum Merdeka dalam penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih pada Bapak Dr. Imam Mawardi yang telah memberi tugas pada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan yaitu kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk latar belakang bahwa hasil PISA, Program for International Student Assessment, menunjukkan 70% siswa yang berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Kemudian yang kedua, adanya pandemi COVID bukan menjadi penyebab utama kemunduran pembelajaran yang dialami siswa. Tetapi learning loss lebih disebabkan oleh guru dalam melakukan pembimbingan kepada siswa. 3. Cara tenaga pendidik lebih mengutamakan tanggung jawab terhadap materi kurikulum tanpa memperdulikan kompetensi siswa. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum 2006 sama dengan kurikulum 13 tetap berbasis kompetensi, tetapi proses yang terjadi tetap seperti dulu. Langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu memahami P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu perlunya P5. Kemudian gambaran pelaksanaan P5, 3 prinsip-prinsip P5, dan yang keempat adalah manfaat P5. Yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. 1. Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan P5. Memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5. Mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan P5. 3. Mendesain P5. Alur perencanaan proyek, merancang alokasi waktu dan dimensi. Membentuk tim fasilitator proyek. Mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Kemudian menentukan modul proyek P5. Kemudian menentukan sub-elemen ataupun tujuan proyek. Merancang topik dan elemen. Aktivitas dan asesmen. 4. Mengelola P5, yaitu mengawali kegiatan proyek, mengoptimalkan pelaksanaan proyek, menutup rangkaian kegiatan proyek, mengoptimalkan keterlibatan mitra. Kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5, mengoleksi dan mengolah hasil asesmen, menyusun rapot proyek P5. 6. Evaluasi dan tindak lanjut P5. Prinsip evaluasi, implementasi proyek. Contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek. Peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi proyek. Tindak lanjut dan kebertanggungjawaban. Kemudian visi pendidikan Indonesia. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui tercapainya pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global. Bergotong royong. Kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan atau pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan berupa proyek
pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, bergotong royong kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Intrakurikuler, muatan pembelajaran atau kegiatan pengalaman belajar. Kalau ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Menyiapkan ekosistem. Membangun budaya satuan pendidikan yang mendorong penerapan P5. Memahami peran serta peserta didik, pendidik dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5. Mendorong penguatan kapasitas pendidikan dalam pelaksanaan P5. Mendesain proyek P5. 1. Membentuk tim fasilitator P5. Mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan P5. 3. Menentukan dimensi dan tema P5. 4. Merancang alokasi waktu P5. Membentuk tim fasilitator. Menentukan tujuan pembelajaran. Mengembangkan topik alur aktivitas dan asesmen. Alur perencanaan P5. 1. Membentuk tim fasilitator. 2. Mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. 3. Merancang dimensi, tema dan alokasi waktu proyek P5. 4. Menyusun modul. 5. Merancang strategi pembelajaran. Merancang strategi pelaporan hasil P5. Kemendikbud Ristek menentukan tema untuk PAUD 4 tema dan 8 untuk SD sampai SMA. Untuk tema P5 PAUD, tujuan dan contoh kontekstualisasinya, yaitu Aku Sayang Bumi, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Tujuannya untuk mengenalkan anak pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif, memupuk kepedulian alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Eksplorasi penyebab banjir di sekitar, membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas. Kemudian Aku Cinta Indonesia, yaitu kearifan lokal. Tujuannya agar anak mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya, dan ciri khas lainnya. Eksplorasi yaitu budaya Nusantara dengan kunjungan ke museum budaya. Kemudian tema Kita Semua Bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya agar anak mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi bekal, mampu bekerja sama. Ini membuat Sabtu bertukar berbekal, menceritakan dan menghargai makan. Kemudian tema imajinasi kreativitasku, rekayasa dan teknologi. Itu tujuannya mengajak anak belajar mengenal dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Penentuan tema dan topik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Tahap awal ini dibagi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Tema pilihan, kemudian pemilihan opsi tema, dan penentuan topik. Untuk tahap awal, pilihan tema 2-3 tema. Kemudian pemberian opsi, menentukan isu yang sama untuk setiap tema. Penentuan topik, satuan pendidikan yang menentukan tema dan topik. Kemudian tahap berkembang, 3-5 tema yang dapat dipilih 2 tema. Satuan pendidikan menelaah isu yang sama, mempersiapkan beberapa tema dan topik P5. Tahap lanjutan, 3-5 pilihan
Pilihannya 2 tema, menelaah isu yang berbeda sesuai dengan anak didik. Merancang alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pemetaan alokasi waktu jumlah jam ditentukan oleh Kemendikbudristek, yaitu PAUD, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan khusus, pendidikan kesejahteraan. Kemudian simulasi penghitungan alokasi waktu tergantung tujuan dan tema. Pilihan waktu pelaksanaan P5, menentukan hari dalam seminggu untuk pelaksanaan seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk P5. Alur aktivitas dan asesmen proyek profil PAUD. Tema Aku Cinta Indonesia. Tahap kenal, mengenali keberagaman budaya Nusantara. 1. Perkenalan, membaca buku dan menonton video untuk memahami arti budaya. Kemudian tahap selidiki, yaitu mengkontekstualisasi budaya di lingkungannya. Mencari tahu asal-usulnya, menuangkan hasil wawancara dengan gambar. Kemudian bercerita kembali di kelas tentang asal-usul, bertanya jawab tentang pakaian adat. Mengeksplorasi pakaian-pakaian adat dari daerah lain dengan melihat tekstur dan pola kain. 5. Mengundang orang tua yang dapat menceritakan arti dan fungsi dari atribut. Kemudian tahap melakukan aksi karnaval di sekolah. Mengumpulkan atribut budaya, simulasi pameran pakaian daerah. Menyiapkan tata letak meja. Kemudian tahap genap, menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi dan refleksi. Memamerkan cerita bergambar dan pakaian adat, mengajak diskusi tentang karya dan pameran, menanyakan pendapat anak apa yang akan dipakai, asesmen sumatif pameran pakaian daerah, asesmen sumatif, evaluasi dan refleksi yang akan dipameran. Pengolahan hasil asesmen, dimensi bergotong royong, elemen, kepedulian, subelemen, tanggap terhadap lingkungan sosial. Di akhir fase PAUD anak mulai mengapresiasi dan merespon kebutuhan pada orang di rumah dan di sekolah. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah gagasan dan informasi. Format rapor proyek profil. Laporan hasil belajar proyek penguatan profil Pancasila di jenjang PAUD dibuat dalam bentuk yang sederhana berupa deskripsi satu paragraf mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil. Deskripsi tersebut disatukan bersama rapot intrakurikuler yang dapat disajikan per semester atau per tahun. Contoh penyajian rapot proyek profil. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Banyak sekali kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.